warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmita Armi Ismail dengan NIM 9414230075. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Ekonomi, program studi Ekonomi Pembangunan. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika 2 dari Bapak Bobi Rantaupayu SSI ME. Baik, video kali ini adalah lanjutan dari beberapa video yang sudah saya upload pada beberapa minggu kemarin. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis regresi logistik. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan pengolahan data. Data yang sudah saya sediakan adalah data yang saya ambil dari Provinsi Jawa Barat. SPSS dan interpretasi regresi logistik. Yang pertama ada tabel Cash Processing Summary. Analisis data penelitian ini menggunakan 84 data untuk dijadikan sebagai sampel. Kemudian yang kedua ada Dependent Variable Encoding. Variabel dependen memiliki dua kategori, yaitu miskin dilambangkan dengan 0 dan tidak miskin dilambangkan dengan 1. Selanjutnya ada blok 0 beginning block. Pada tabel interaction history, analisis data yang pertama ada kriteria pengujian, yaitu nilai min 2 log likelihood lebih kecil dari chi-square. Tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Kemudian nilai min 2 log likelihood lebih besar dari chi-square. Tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat. Kemudian cara mencari chi-square tabel adalah df sama dengan n kurang 1 atau 84 kurang 1 sama dengan 83. Kemudian chi-square tabel yang didapat sebesar 105,267. Nilai min 2 log likelihood lebih kecil dari chi-square atau 84,619 lebih kecil dari 105,267.
Berkesimpulan, tabel sebelum dimasukkan variabel X belum memenuhi syarat uji. Kemudian ada classification tabel pada tingkat kemiskinan. Yang pertama ada bagian miskin. Dari data yang sebenarnya, model memprediksi 67 kasus sebagai miskin dan 0 kasus sebagai tidak miskin. Ini menunjukkan bahwa model tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi orang miskin. Dari data yang ada, orang yang miskin model tidak bisa memprediksi satupun. Kemudian ada tingkat kemiskinan yang tidak miskin. Dari data yang sebenarnya, model memprediksi 17 kasus sebagai miskin dan 0 kasus sebagai tidak miskin. Ini berarti model memiliki kemampuan dalam memprediksi orang yang tidak miskin. Selanjutnya ada percentage correct. Untuk kategori miskin, persentase benar adalah 100%, yang menunjukkan model tidak akurat dalam memprediksi orang miskin. Sedangkan pada kategori yang tidak miskin, persentase benar adalah 0%, yang menunjukkan model sangat akurat dalam memprediksi orang tidak miskin. Kemudian ada overall percentage. Persentase keseluruhan akurasi model adalah 79,8%. Ini berarti model secara keseluruhan hanya benar dalam 79,8% prediksi. Kemudian ada variable in the equation. Ada analisis data sebelum variabel X dimasukkan dalam model, mendapatkan nilai B koefisien beta sebesar min 1,371 dengan ODS ration sebesar 0,254 dengan nilai signifikan. Dari uji Wald sebesar 0,000. Kemudian ada blok 1, metode enter. Interaction history. Analisis data yang pertama ada kriteria pengujian. Nilai min 2 log likelihood lebih kecil dari chi-square. Tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Yang kedua, nilai min 2 log likelihood lebih besar dari chi-square. Tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Kemudian ada cara mencari chi-square tabel adalah dengan DF sama dengan N kurang K min 1 atau 84 kurang 2 kurang 1 sama dengan 81. Kemudian tabel chi-square yang didapat sebesar 10,3,009. Berkesimpulan, nilai min 2 log likelihood lebih kecil dari chi-square atau 83,969 lebih kecil dari 10,3,009. Berkesimpulan, tabel sebelum dimasukkan variabel X sudah memenuhi syarat uji. Kemudian ada omnibus test of model coefficient. Ada analisis data yang pertama, kriteria pengujian, nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Berkesimpulan, berpengaruh secara simultan. Yang kedua, dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,005, yaitu 0,722 lebih besar dari 0,5. Kemudian ada model summary. Analisis data nilai R² sebesar 0,012, maka berkesimpulan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama sebesar 0,1,2%. Kemudian ada Hosmer and Lomesow test. Analisis data yang pertama dikatakan baik jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Sedangkan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,478 lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan
Tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel. Kemudian ada classification table. Tingkat kemiskinan dari data yang sebenarnya, model memprediksi 67 kasus sebagai miskin dan 0 kasus sebagai tidak miskin. Ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup baik untuk memprediksi orang yang miskin. Yang berikut tingkat kemiskinan tidak miskin dari data yang sebenarnya, model memprediksi 17 kasus sebagai miskin dan 0 kasus sebagai tidak miskin. Ini berarti model memiliki akurasi yang lebih baik dalam memprediksi orang tidak miskin. Yang kedua ada percentage correct. Untuk kategori miskin, persentase benar adalah 100,0%, yang menunjukkan model cukup akurat dalam memprediksi orang miskin. Untuk kategori tidak miskin, persentase benar adalah 0%, yang menunjukkan model lebih akurat memprediksi orang tidak miskin. Yang berikut ada overall percentage. Persentase keseluruhan akurasi model adalah 79,8%. Ini berarti model secara keseluruhan benar dalam 79,8% prediksi. Terakhir ada variable in the equation, analisis data, kriteria pengujian, nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 berkesimpulan berpengaruh secara parsial. Variabel tingkat pengaruh terbuka memiliki nilai signifikan sebesar 0,533, lebih besar dari 0,05. Berkesimpulan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan, atau H1 ditolak dan H0 diterima. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikan sebesar 0,618, lebih besar dari 0,05. Berkesimpulan, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan, atau H2 diterima dan H0 ditolak. Baik, itulah hasil interpretasi dari data yang sudah saya olah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.